kelompok Quran yang sangat diapresiasi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa selalu belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kalau itu kita lakukan dua komponen ini, belajar dan mengajar, insya Allah akan diberikan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan. Orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an secara intens, tidak pernah lepas, maka dalam sebuah hadis disebut dengan sahibul Qur'an. Sahib, sahabat, orang yang dekat dengan Al-Qur'an disebut sahibul Qur'an. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mereka yang dekat dengan Al-Qur'an. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang, akan memberikan syafaat, penolong, perisai bagi siapa? Di ashabi, bagi para pembacanya, bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka syafaat tidak akan bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Maka kalau bisa sehari jangan lewatkan Anda membaca Al-Quran, karena itu bentuk daripada pertolongan nanti di hari kiamat. Orang berbondong-bondong ingin mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka orang dekat dengan Al-Quran disebut dengan sahabat. Bagaimana kalau kita sahabat dengan orang terdekat? Kayaknya kalau nggak ketemu gimana? Kangen. Nah, orang yang terlewat saja satu hari tanpa Al-Quran, dia merasa kehilangan. Itulah yang disebut dengan sahibul Quran. Mudah-mudahan fasilitas yang kita sediakan ini adalah sarana untuk mendekatkan dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar ingin fasih itu nomor sekian, tetapi yang puncaknya adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Kalau fasih mungkin bisa jadi hari ini kita nggak bisa, besok bisa, besok lagi nggak bisa, nggak bisa, bukan itu perkaranya. Tetapi yang menjadi perkara adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Media, jamaah sekalian, kalau kita belajar surah Al-Fatihah pasti kita nggak akan pernah sempurna. Ya, saya sendiri saja baca ta'awud nggak pernah benar. A'udhu. Bukan itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana bentuk interaksi itu? Jangan sampai ketika kemudian dibenarkan bacaan Quran kemudian mereka nggak mau lagi baca Quran. Bukan itu. Itu laknat namanya. Pak, bahaya. Orang yang sudah istiqomah dengan Quran kemudian mereka lari, itu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka media TOS ini ya sarana kita untuk dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan, kita mengulang kembali refresh tentang huruf Dod. Apa? Huruf Dod. Cara pengucap awal saja sudah ketahuan. Kalau kita dot itu pakai apa? Pakai ta, pakai dal. Ingatin, huruf Arab aslinya itu harus paham. Kalau ditulis huruf Arabnya ketahuan tuh huruf akhirnya. Ya, alif pakai apa? Pakai fa. Ba pakai apa? Pakai hamzah kalau tidak ada harokatnya. Baun maka dimatikan jadi ba. Taun menjadi ta. Faun menjadi fa. Tetapi ketika sudah diberikan harokat itu semua hilang hamzahnya. Nggak boleh lagi baca ba ta, tapi ba ta ta. Kenapa itu berubah? Karena ada fathah maka berubah. Termasuk huruf ro'un diwakafkan jadi ro, maka ketika berubah ditambahkan harokat fathah menjadi
ro, ro, bukan ro, ro. Nah ini dialek. Alif lam ra. Betul tidak? Salah. Kenapa? Karena menambahkan huruf hamzah di situ. Alif lam ra, 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 ra. Udah salah. Ya, ra bukan ra. Termasuk huruf dhad. Dhadun menjadi dhad, ada dal, bukan dot. Dot itu ngedot ya. Dhad bukan dot ya. Baik, makhrajnya sudah paham di mana letak daripada makhraj dhad. Di mana sisi lidah kita atau pinggir lidah kita bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Itu tempat, tempelin aja dulu ya. Nah, kayak ngunyah apa tuh, ngunyah permen karet ya. Kalau enggak belajar dulu beli permen karet, udah dikunyah-kunyah di belakangan. Kayak gitu ya. Belajar dulu, belajar. Karena kalau dot itu biasanya ngucapnya ujung terus sih. Ngunyahnya depan, ngunyahnya belakangan. Gitu ya. Nah, gitu aja. Kalau orang nyirih biasanya nyirih apa? Nyirih sirih ya. Nah, gitu. Biasanya orang tua tuh kalau nyirih ke kanan atau ke kiri. Nah, biasanya ke kiri, ke kanan ya. Nah, sentuhkan kalau sudah tahu makhrajnya, tinggal ditambah dengan sifat kemarin. Al-dhad itu sifatnya tidak boleh keluar angin. Ya, kalau sudah ditempelkan, tuh, wah udah nggak benar itu. Kenapa? Karena ada udara yang keluar. Tuh, tuh. Jadi lo, nah itu. Kenapa kayak ngegelembung? Itulah yang disebut dengan at-tafkhim, karena salah satu huruf dhad itu mempunyai sifat al-isti'la, diangkat ya. Maka huruf dhad inilah yang sangat-sangat dispesialkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ana afsahul hurufud dhad. Sayalah yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Masya Allah ya. Jadi sampai berkomentar begitu, apa nggak ada komentar yang lain gitu ya? Komentar aja, minyak goreng mahal gitu ya. Ini ngomentarin huruf dhad. Ada presiden begitu? Nggak ada. Hanya Nabi ngurus-ngurusin huruf Al-Quran ya. Kalau presiden Turki luar biasa ya. Presiden Turki itu kalau udah baca Quran, Masya Allah, fasih banget. Udah pernah ngedengar? Dia seorang muadzin yang luar biasa kalau ngimamin. Presiden satu-satunya. Salah satu juga presiden Mesir ya. Masya Allah, hafidz Quran 30 juz, baca Qurannya juga bagus. Kita menginginkan begitu ya. Kita berdoa ya. Di Indonesia mudah-mudahan ada presiden yang hafal Quran 30 juz. Amin. Ya. Baik, kita latihan huruf dhad ya. Dhad pertama dhamma, tetap terjaga ketebalan dari huruf dhad karena dia masuk tafkhim level yang tertinggi ya. Level tertinggi adalah dhad ya. Yang kedua, dari huruf o, dari huruf isti'la itu ada 4 huruf yang harus senantiasa terjaga ketebalannya. Yang pertama adalah huruf dha. Yang kedua adalah huruf so ya. So itu tetap terjaga ketebalan. Yang ketiga ada huruf to. Kenapa ketika ta'awudz to-nya dibenerin lagi, to-nya dibenerin? Karena itu level tertinggi. Tebal. Tebal itu mulutnya penuh. Ya. Terus yang ketiga adalah huruf, keempat adalah huruf dha. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dha. Jangan mendengarkan berdasarkan suara, jangan. Kalau dia ngedengerin suara, kok dha sih Ustaz? Bukan dha. Makhrajnya lihat dulu, ujung lidahnya kemana? Dha.
ya. Dho, bukan dengarnya kayaknya do ya. Do bukan. Dho. Jadi 4. Dhod, sod, to dan dho. Perhatikan, kalau kita mau fasih baca Quran ini, latih dulu huruf 4 ini. Yang kedua baru huruf yang berikutnya. Ada huruf o. Jangan o. Enggak, telah bukan levelnya, dia agak kurang dikit. Ko. Terus ada lagi huruf wo. Enggak lagi wo, terlalu tebal. Dia agak ringan tebalnya. Wo. Terus yang terakhir ada huruf apa? Nah, 2. O, go. Terakhir adalah kho. Enggak boleh kho, terlalu tebalan. Ya, 3 huruf ini yang ringan, yang tingkat pertama adalah 4 huruf. Ya, termasuk do. Ketika dia dhamma, dia terjaga ketebalannya. Bu, bu, du, belum. Du, bu. Ya, bareng-bareng ayo. Bu, ayo. Bu. Iya. Kemudian ketika kasrah ada sebenarnya. Ketika kasrah jadi apa? Dhoi. Bedakan kalau dia kasrah jadi di, beda ya. Di, ya. Iya. Kemudian dia fathah jadi dho. Iya. Mudah apa susah? Mudah. Jangan bilang susah ya. Kemarin susah banget sih baca Quran, salah lagi. Ya jangan, mudah. Karena itu bentuk doa biasa aja. Saya juga kalau dibilang susah karena disalahin mulu. Bilang mudah ya. Ya. Itu dhamma, kasrah, fathah. Maka ketika diterapkan di ayat ini apa nih? Kasrah, dhamma atau fathah? Misalnya di surah Al-Fatihah mana? Ghairil maghdubi. Nah, itu dhamma. Terus yang kedua fathah. Kalau mau bagus ya mulutnya jelek ya, kalau jelek udah bagus. Kalau mulutnya masih bagus ya berarti belum sempurna. Karena memang mulutnya begini ya, kayak dibuat-buat ya. Walado, berarti masih senyum, bagus ya. Tapi kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Itu colokannya. Ya, baik, ketika dia sukun, perhatikan ketika sukun juga dia terjaga. Perhatikan ya, sama-sama. Kenapa dia bukan ditahan?
Ya, karena ada sifat yang menyatakan bahwa dot itu adalah bukan huruf syiddah. Syiddah itu kalau kita ngerti di tanda Quran itu ada tandanya apa tuh? Tasdid. Tasdid itu berasal dari kata syadid, kuat. Nah, dot itu kenapa ketika mati tidak ditahan? Kalau ditahan begini, ad, itu namanya ditahan. Dia sifat namanya ar-rakhawah, itu suaranya mengalir. El. Nah, ditambah yang terakhir nanti kalau belajar sifat ada namanya istitola. Seakan-akan suaranya kayak memanjang. Ya, kalau begini pendek. Itu agak memanjang. Ketika dia sukun, maka kalau baca surah Al-Fil ada tuh huruf dot yang sukunnya. Gimana tuh bacanya? Wa arsala alaihim, bukan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi ditahan dikit kemudian suara mengalir. Tadlil, bukan taklil itu ditahan. Harusnya tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, baik. Ada kesalahan teknis di laptopnya. Ini laptopnya udah lama ya. Jadi chargernya agak bermasalah. Ya, baik, kita coba yang huruf sukun. Ayo. Ya, di apa namanya? Jangan suaranya jangan pendek ya. Tapi ayo. Lagi. Iya. Kemudian kita fathahkan. Yo. Illi. Ulu. Yang berikutnya albu. Nah, itu latihan per huruf ya, tanpa dijadikan sebuah kosakata. Mungkin kita semua bisa, tapi ketika sudah dirangkaikan dalam sebuah ayat, nah ini yang jadi masalah ya. Kita coba misalnya ya. Ya. Ya, tanwin dhon ketemu dhot, maka itu dia dinaikkan. Ya. Minal mudni, ya. Minal muzni madhidhan. Nah, disambung jadi madhidhan dhanidhan. Ya, bareng-bareng ya. Dhadidhu bad minal mudni madhidhan. Iya. Baik, kita langsung saja. Kan kita mau praktek surat Al-Falaq.
Ya, ini di ayatnya dhad yang khusus fathah ya. Bo ya, sama-sama. Ya. Yang pertama adalah Al-Dallin. Ayo, sama-sama. Al-Dallin. Jadi stabil dia, jangan bengkok-bengkok. Makanya kalau yang baca pemula jangan dilagu-laguin ya. Kalau lagu-laguin jadi berlagu. Ya, kalau berlagu itu apa? Sombong ya. Jadi kalau baca Quran untuk yang pertama jangan berlagu ya. Lurus saja. Nanti kalau berlagu-lagu banyak cengkoknya. Kalau udah cengkok udah nggak stabil ya. Nanti ini huruf dotnya ini huruf tebal apa huruf tipis. Ya kalau di lagu itu orang lagu-lagu ya, nggak usah. Nanti kalau hurufnya bukan huruf yang tebal ya, huruf tebal jadi tebal kalau dilagu-laguin. Idza nggak boleh. Ja itu tipis, nggak boleh di lagu-lagu ya. Idza ini mulut stabil. Nggak boleh. Itu biasanya orang Qori ya. Orang Qori itu udah kalau nggak belajar tajwid udah kacau. Qiraatul fasad, bacaannya nggak bener ya. Jadi huruf yang seharusnya dia tipis kadang dibaca tebal. Kalau dhad itu tebal. Allah tebal, nggak boleh. Ini ditarik, yang salah ya. Al-Dallin. Ayo sama-sama. Al-Dallin. Ya, baik, berikutnya fatardha ya. Nah, ini konsentrasinya yang dha fathah. Fatardha ya. Iya, baik, berikutnya maradha. Iya, adhaat. Ya. Iya, tak belum belajar ya. Nanti cara mematikan tak juga jangan sampai berlebihan ya. Adhaat. Apaan? Ca. Ini huruf apa? Huruf ca, bukan huruf ca. Jadi huruf ta. Huruf ta. Kalau dimatikan at khusus angin, bukan cah. Kalau cah nanti bahaya nanti kalau di juz 30 itu banyak huruf tak mati misalnya. Idas sama'u fatarat. Ya. Idas syamsu kuwirat. Oh, nggak boleh itu ya. Termasuk al-dhaat ya. Al-dhaat. Ya. Baik, berikutnya fadhalna ya. Dhad fadhalna. Susah itu di kasroh. Perhatikan, tetap terjaga. Caranya adalah diangkat dulu baru ke kasroh. Jangan kasroh dulu baru diangkat. Kalau kasroh dulu baru diangkat gimana? Di. Ya, ini yang salahnya. Diangkat dulu. Oh, woi. Ya, baru gitu ya. Bukan di. Nah, itu kasroh dulu. Di. Ya, salah gitu ya. Jadi diangkat dulu, gini mangap dulu mangap, woi, gitu, gampang ya. Coba, woi, ayo, woi, nah begitu diangkat baru ke kasroh, jangan kebalik. Ya. Kayak shot nanti, shot itu kayak surah Al-Fatihah,
diangkat baru kasroh, apa kasroh dulu baru diangkat? Jangan gitu. Ihdinas siro, ihdinas si, itu kasroh dulu, diangkat dulu. Ihdinas si, ihdinas si, ihdinas si, ya gitu. Jangan ihdinas si, itu kasroh. Nah itu yang salah kebanyakan ya. Coba aja perhatikan kalau imam. Ini imam ini lagi baca huruf sin apa huruf shad. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu shad apa sin? Sin. Kenapa? Karena dia lebih cenderung ke kasrah. Enggak diangkat dulu. Siro, nah baru kalau itu ya. Siro, walaupun nanti kasrohnya kurang tipis, tetapi shadnya itu yang harus tebal. Termasuk huruf dot. Jadi diangkat dulu baru ke kasroh. Contohnya adalah mu'ridina, ya. Mu'ridina, mu'ridin. Ya, baik. Yudhi'u, ya. Yudhi'u, ya, baik. Wa yadhiqu, wa yadhiqu, wa ma yudhillu, wa ma yudhillu, hadimun, ya. Kita matikan hadim, nadidun, nadid. Ya, ini yang kasrah, latihan terus ya. Baik, berikutnya dhammah. Ya. Perhatikan lu, ya. Lu, ya. Yufiduna, dimatikan yufidun. Ya, berikut. Ya, baik. Berikutnya wadhuribat, bu, ya. Berikutnya radu, ya. Iya, baik. Mawdu'atun, dimatikan mawdu'ah. Iya. Wadduha, jangan sampai pakai ujung. Wadduha, wal laili idza saja. Bukan ya. Wadduha, ya. Wadduha, ya. Wadduha. Itu sering karena surat langganan. Kalau yang rajin salat duha pasti dia pakai baca surat ad-duha. Yahuddu, ya. Yahuddu. Ya, ini yang dhamma. Sekarang yang sukun. Gimana cara membaca sukun? Bal. Ya, sama-sama. Bal. Ya, lagi. Bal. Yadribuna, ya. Yadribuna. Ya, mengalir. Tidak lagi yadribuna. Itu namanya tertahan. Tapi kalau yadribuna, ya. Yadribuna, dimatikan. Yadribun, ya, namanya istiqalah ya. Berikutnya khudrun, ya. Khudrun, bukan khudrun, bukan, tapi
khudrun ya, khudrun ya. Berikutnya nadratan, nadratan, nadratan ya. Tadlilin, tadlilin. Tadi surah Al-Fil ya sudah. Ghabbana, ghabbana. Iya, terakhir al-afu, al-afu, al-afu. Iya, itu dot. Sangat jelek mulut kita sampai miring-miring. Gimana kalau satu ayat hurufnya dotnya banyak? Waduh, capek ini ya, capek gigi geram. Tapi insya Allah sehat lah ya, insya Allah sehat, gigi geram juga sehat. Saya dulu belajar tahsin karena di kampung ya, nggak ada tajwid, ya nggak dijelasin. Ini hukum apa, ini sifatnya gimana. Pokoknya ngikut aja apa kata guru. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kampung-kampung. Maka sampai sekarang tuh saya masih ingat banget ya. Ahad. Ketika qul huwallahu ahad. Ini apaan bacaan de gitu ya? De itu namanya kolah-kolah kata Bang Sami. Bang Sami kan kolah-kolah, kol-kolah ya. Jadi dal qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dulu jarang pakai kol-kolah ya, nama ummi, wajar. Maka kalau Nabi itu kalau huruf kol-kolah udah nyerah dah. Maka kalau baca iqra kagak bisa. Iqra, iqra, iqra. Ini baca iqra bukan iqra. Apa? Iqra. Nah, itu qaf ya. Hafalin 5 huruf ini. Ba, jim, dal, to, qaf. Kalau dia mati, maka ada suara pantulan namanya qalqalah. Ba, jim, dal, to, qaf disingkat menjadi baju di toko. Kalau seseorang lemah sekali baca huruf sukunya, nggak bisa mantul-mantul, beli aja baju di toko. Insya Allah beres. Ba, jim, dal, to, qaf. Al-dot itu nggak boleh dipantul-pantulkan. Tadi ya. Yadribun salah. Taudlil salah. Godban ada suara pantulan. Godban, gobban, godban, gobban. Al-du'afu salah, al-du'afu karena tidak termasuk di 5 huruf ini. Ada nggak huruf dot? Tidak ada. Ba, jim, dal, to, qaf. Oh nggak ada dot. Maka dot tidak boleh dipantul-pantulkan. Baik, terakhir kita akan talaqi surat Al-Falaq. Apa? Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini lebih banyak kola-kolanya ya, kola ya. Qalqalah. Baik, yang pertama ya. Baca bareng-bareng sudah sebulan ta'awud, berarti udah bagus ya. Oh, enggak usah saya pandu lagi, udah telaki. Udah 1,5 bulan, hampir 2 bulan ya. Nanti kalau tambah lagi Ramadan 3 bulan ta'awud kagak beres aja. Ya, kalau jamaah 3 bulan, kayak saya udah bertahun-tahun, 20 tahun baca ta'awud, salah mulu. Ya, baru 3 bulan ya. Kalau saya bertahun-tahun kagak lurus aja, ya terus aja disimakin sampai akhir hayat kita. Jangan kalah sama Nabi aja ditalaki terus sama malaikat Jibril ya, terus jangan menyerah terus ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. O diangkat. O. Ra ditebalkan. Nirra. Ni tetap tipis. Nirra. Jangan disentak. Nirra enggak, karena itu bukan nabr namanya, bukan tekanan, cuman tasdid saja.
Nirra sambil jalan. Nirra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya terus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul, ayo. Kalau kul, huruf apa itu ya? Kul. Ini mulutnya begini nih, rata nih. Kul itu huruf kaf, ya. Qul, ya. O. Ya. Jangan sampai qaf kemudian ada anginnya. Qul. Ya, kalau qaf ada anginnya makan aja tuh minuman Yakul. Kalau Yakul ada anginnya ya, karena dingin. Yakul. Minuman apa tuh? Yakul, bukan Yakul. Ya. Yakul. Nah, kul sama kul beda. Kalau kul makan, kalau kul katakan. Kul, jangan sampai salah. Kul au, makanlah, makan Tuhan dia. Ya, jangan katakan kul. Ya. Kul saja udah satu kosakata, dia mesti disempurnakan. Kemudian kalau diteliti lagi lamnya, jangan ikut ke qaf. Kul. Ini lamnya ikut ke qaf. Jadi lamnya diistifalkan namanya. Kul. Ditarik dia ke belakang. Kul. Jangan diam di tempat. Kul. Nah, ini tebal namanya ya. Lam bukan tebal. Lam itu tipis. Qul, ya. Qul. A'udzu. Ya, ada yang nanya kemarin, Ustaz, ain itu gimana sih? Ain itu ada yang ditekan-tekan. A'udzu. Enggak, ya ain itu pertengahan, ya. Tawassut namanya. Ain itu tidak terlalu ditekan banget. Ain. Rabbil a'in tidak ya. A'udzu qul a'udzu ya. Dzu jangan sampai keluar angin. Dzu tapi dzu enggak boleh juga tebal. Dzu kalau dzu dia jadi dzu. Iya. Teliti banget sih ya. Satu ayat ini nggak tuntas nih ya, tapi nggak apa-apa, kita fleksibel ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan falaq. Kalau falaq dia terayun. Falaq biasa itu namanya qori ya. Kalau lagu makanya jangan lagu-lagu dulu ya. Rabbil falaq. Dia pendek. Qaf juga pantulannya jangan terjeda. Falaq. Dia langsung spontanitas. Falaq. Jangan falaq. Rabbil falaq. Ya. Rabbil Rabbil palaq. Palaq. Falaq ditiup. Coba fa. Rabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam palaq. Ini surat apa? Al-Falaq, Al-Falaq. Surat apa? Oh, fa-nya ya. Kalau belum beres ya, kita lagi fa ya. Baik, berikutnya min ketemu sin. Min nun mati ketemu sin. Kalau tajwidnya namanya ikhfa.
artinya nunnya disembunyikan, tersamarkan. Kalau dia min, masih ada nggak nunnya? Masih. Min syarril. Nah, itu masih ada nunnya. Nah, ada lagi min, itu perlu disempurnakan karena nun mati ketemu sin bukan huruf yang tebal. Jadi engnya itu tipis. Mil bukan mil tapi mil. Coba sama-sama. Mil. Ditahan ya. Kalau perlu ya 4 ketukan enggak apa-apa. Mil. Sama-sama. Mil syarri. Ya, sering banyak baca syari salah ya. Sari, sahri, sari, syarri. Coba. Syarri. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Syarri, ri-nya tipis. Syarri, coba. Syarri. Min syarri ma khalaq. Dari ayat pertama sama-sama. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ayat 2. Lagi. Min syarri ma khalaq. Iya, baik. Berikutnya ayat ketiga. Wa min syarri, sama tadi ya, wa min syarri. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin. Ya, coba. Ghasiqin lagi. Ghasiqin. Ya, ada apa itu? Ada ngoroknya. Ada anginnya. Coba beda dengan huruf kha. Beda. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri ghasiqin. Ghasikin, betul nggak? Apa yang salah? Qaf, jangan ghasikin. Ghasiqin, ya. Ghasiqin. Sama-sama. Wa min syarri, ya. Wa min syarri ghasiqin idza. Ya, waqab. Ya, nanti ada perbedaannya. Ada yang waqab, ada waqab. Ada, tergantung gurunya ya. Baik, berikutnya wa min syarrin. Ada nun bertasdid ini. Sering kadang-kadang dia lolos ya. Wa min syarrin fa-nya tasdid. Jangan. Ini fa bukan sa, bukan juga huruf sya. Nafasya, salah. Nafafa. Yo, nafafa. Wa min syarrin naffafati fil 'uqad. Yo. Wa min syarrin naffafati fil. Ya, ada yang baca engqad. Nah, ada engqad, jangan engqad. Coba fil uqad. Jangan pakai hidung. Fil uqad, jangan. Fil uqad, ya. Wa min syarrin naffafati fil uqad. Ya. Wa min
syarrin naffatsati fil. Kita stabilkan nun bertasydidnya dengan fa bertasydidnya. Yuk sama-sama. Wa min syarrin naffatsati fil. Ya, uqad. Terakhir. Wa min syarriha. Syarriha, haknya hak kecil. Wa min syarri hasidin. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Idza hasad. Ada dua hak, hasidin dengan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin. Pasti udah hafal semua ya? Udah hafal, biasa tahlilan. Tahlilan tuh langganan. Apa tuh? Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Kadang-kadang kalau udah tahlilan udah nggak konsentrasi ya. Bacaan makhrajnya, konsentrasinya diberkat. Ya, jangan lama-lama Ustaz. Baca qul a'udzu. Oh, jangan lama-lama. Gaya-gaya banget. Wa min, kelamaan berkat nanti didingin ya. Wa min. Makanya orang kalau tahlilan ulang tuh bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin. Enggak ada dengungnya udah. Kenapa? Karena berkatnya keburu dingin. Ya, kita ulang dari awal. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil. Ya, ayat 2. Khalaqa, jangan khalaqa. Ya, coba ulang ayat 2. Min syarri ma khalaqa. Terus ayat 3. Ya, ayat 4. Nun bertasydidnya. Nun bertasydidnya kurang lama ya. Karena di sini nggak ada berkatnya ya. Jadi lamain dulu ya. Wa min syarrin, ayo sama-sama. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad. Ulang lagi. Wa min syarrin naffatsati fil. Iya, terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi wa min syarri ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktekkan ya. Baca di dalam sholat-sholat harian kita. Apakah sholat qiyamul lail nggak apa-apa, surat pendek juga, jangan panjang-panjang. Maka kalau sholat qiyamul lail itu Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah yang Anda baca. Yang termudah. Jangan baca Quran qiyamul lail suratnya yang susah. Apa itu? Maryam. Qaf ya ain shad. Enggak usah, baca aja Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu lebih baik dan lebih bagus ketimbang kamu baca surat-surat Maryam kagak paham, udah nggak paham, salah lagi. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita praktekkan, kita aplikasikan dalam sholat-sholat kita. Apalagi alhamdulillah sebagian jamaah ada yang sudah direkomendasikan untuk jadi imam. Ya, alhamdulillah, barakallah.
Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.